pagi Bapak Ibu sekalian. Oke, baik ya, seperti semua sudah seger banget nih pagi ini, semuanya terlihat di nampak gitu ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang materi yang kita akan bahas adalah psikologi kepribadian berdasarkan bicara tipologi temperamen. Karena kalau psikologi kepribadian itu kan banyak banget teorinya, tapi yang kita bahas ini aja. Nah, ada baiknya sebelum mulai biarkan dari segala sesuatu kita awali dengan doa. Mari kita berdoa berdasarkan kepercayaan dan keyakinannya dalam hati masing-masing. Doa. Belum selesai. Baik. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak. Saya. Tapi mohon maaf Pak, saya sudah beristri, jadi saya tidak bisa menanya. Jadi tak kenal maka tak tahu gitu ya. Jadi saya akan memperkenalkan diri, nama saya Kuku pribadi. Saya akan memberikan materi tentang psikologi temperamen. Nah, dari psikologi temperamen kita bisa lihat gambaran manusia pada umumnya itu seperti apa. Nanti diharapkan dengan kita mengetahui kepribadian orang, kita juga lebih mudah untuk mengenali orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga memahami kelemahan diri kita itu di mananya. Nah, saya mau nanya nih, misalkan ketika Bapak Ibu sedang libur, apa sih yang suka dilakukan? Apakah Anda suka mencoba hal-hal baru? Itu nggak di rumah gitu ya? Atau mungkin di rumah, tapi di rumah itu melakukan aktivitas baru. Atau ada yang lebih menyukai menghabiskan waktu di kamar saja sambil mendengarkan musik atau nonton serial Korea. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang suka melakukan aktivitas di rumah, merencanakan perjalanan. Biasanya sudah direncanakan sebelumnya, kalau mau libur ya. Saya mau jalan-jalan ke Banjar, ke mana? Kemudian, aku suka malah lebih bermain game atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Kira-kira kalau Bapak Ibu sendiri, kalau dalam kegiatan sehari-hari lebih suka ngapain? Kalau ada waktu libur, bermain game bersama keluarga, suka hal yang baru. Aku lebih suka Pak, harus melakukan aktivitas bermain game, menghabiskan waktu bersama keluarga. Dari sini aja sudah kelihatan karakteristik kepribadiannya sudah beda. Jadi dari materi tipologi temperamen ini kita akan membagi dari karakteristik Anda sekalian, nanti bisa kita pintu nanti masuk ke tipologi temperamen yang mana. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu tipologi temperamen itu apa. Itu sebuah teori kepribadian yang membagi manusia ke dalam 4 karakteristik berdasarkan kecenderungan bawaan mereka. Dari perilaku dan sila situasi. 4 kategori tersebut bisa dibilang adalah sanguin. Kalau biasanya orang selalu melihatnya bahwa orang dikenal optimis, terus melankolis, analitis. Tapi orang sering cenderung kadang mengenal seperti orang yang melo, gampang sedih, pemikir, ya. Atau pragmatis. Ini biasanya orang itu lebih bersifat tenang. Kemudian ada koleris. Kolerisnya tegas. Nah, tujuan pemahaman ini nantinya setelah kita mengetahui konsep tipologi temperamen dan 4 kategorinya, kita tahu ketika kita nanti bertemu orang karakter sanguin atau ketika teman kerja kita tahu, oh pantas dia berperilaku seperti itu. Mungkin karena dia salah satu yang dominan dari 4 kategori ini. Ya. Kemudian mampu mengenal ciri-ciri dan kesimpulan perilaku dari masing-masing kategori temperamen juga. Nah, kalau kita lihat, pertama kita lihat dulu sanguin. Biasanya ini bisa disebut juga dari dingin. Ciri-cirinya orang ini biasanya nggak takut. Kalau ada kesempatan dia langsung buat, tapi kurang pertimbangan. Jadi biasanya ini suka delegasikan pekerjaannya ke orang lain. Misalkan dalam dunia kerja, siapa yang mau jadi koordinator saya? Ketika dia nggak ngerti tentang tata cara koordinator, ya Pak bantu saya ya Pak ya. Oh ini Bu Neci bisa nih, atau Pak Agus bisa nih ngelakukan. Nah biasanya tipikalnya seperti ini. Jadi kalau untuk membuka suatu usaha, orang ini optimisnya tinggi. Tetapi ketika ada kegagalan, dia sulit untuk manajemen. Jadinya mudah antusias, lebih kuat dari jasmani. Orang biasa kelihatan gerak-geriknya cepat. Jadi yang busuk-busuk ya mungkin kalau kita lihat kalau ada orang umumnya. Kemudian biasanya ini positifnya cocok jadi pengambil keputusan atau jadi pionir. Kan biasanya kalau kita ketemu sama yang melankolis itu banyak berpikir, dia hanya ngambil keputusan. Nanti tinggal melankolis dengan kayak biasanya stresnya nanti melankolis, aku kan nggak mau yang kayak gini gitu ya. Ini untuk ya sanguin, jadi bisa digambarin ya sanguin itu orangnya seperti apa? Orang yang harus semangat, tetapi
udah apa energi, udah konsentrasi juga udah tidak fokus. Kemudian temperamen melankolis. Nah ini orang yang berat-berat. Orang biasanya tidak mudah percaya, curigaan, tetapi biasanya orang hati-hati. Karena dia selalu mengamati apa yang akan dilakukan berikutnya. Jadi segala sesuatu dimulai dengan perasaan. Karena mudah tertekan. Karena masa lalu selalu ada di dalam dirinya. Tetapi masa lalu ini bukan berarti jadi negatif ya. Jadinya dia kalau mengambil keputusan berikutnya bisa jadi pertimbangannya lagi. Berdasarkan pengalaman yang pernah dirasakan. Nah, biasanya ini suka membuat jarak. Nah, ini cirinya tadi kalau sukanya lebih cenderung di rumah saja. Tapi mendengarkan musik atau membaca buku, biasanya akan tulis. Nah, biasanya reaksi agak lambat, tapi peka merasa sensitif. Jadi kalau dilihat dari ekspresinya orang biasanya tipenya sedikit positif, stabil, tidak menjaga, tidak pernah menjadi antusias terhadap hal-hal baru. Kalau bebas, itu kan seperti suka coba baru, lebih kesamping dia, gitu ya. Jadi suka tantangan baru, ada yang baru dicoba. Makanya kalau di rumah mungkin kadang-kadang nggak jarang ada di rumah, ada yang itu pergi, gitu ya. Kemudian penyesuaian dirinya pasti lambat, dia orang santai banget. Nah, cenderung tertib pastinya. Kadang dilihat itu cenderung malas dan takjub. Kalau langsung cepat-cepat, kalau bahasa sini lebih jujur dia, ya nanti ya. Nah, jadi dia lebih seringnya terlihat agak sulit untuk diperbaiki mengikuti ritme tempat dia bekerja atau lokasi tempat di sekolah. Karena dia punya ritmenya sendiri, gitu. Tidak suka memihak, kadang jadinya menyibukkan. Nah, keramahannya bersifat pasif karena dia punya moda hidup dia melawan asal selamat. Datanya juga hemat, dia mau bergerak santai gitu, ya. Prinsipnya sudah cukup untuk hari ini, soal besok biarlah, soal nanti. Nah, dari 4 karakter ini sudah berbeda ya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan ketika Bapak Ibu tadi sudah melihat 4 karakter. Ketika ada pertanyaan seperti ini, bayangkan ketika ada sebuah pohon, sebuah batu besar ada di hadapan Anda dan itu menunjuki jalan yang lewat. Apa yang kira-kira Anda lakukan? Nanti jawaban Anda akan menentukan Anda akan lebih ke sanguin, melankolis, pragmatis, atau muter. Jadi kalau Pak Agus muter ya, Pak ini sebenarnya saya tidak ada yang lain. Kalau bisnisnya jangan Tingkat batunya dipindahin. Oke. Kalau berapa? Cara gimana caranya? Ini supaya ada jalan gimana caranya supaya bisa. Oke. Ya. Kalau seperti tadi kalau Pak Agus bilang bisa di jalan lain, itu karakter sangat banget. Oh, tuh. Oke, cari yang lain. Ya. Kalau Beci tadi mengangkat yang itu tipe poleris. Aja kalau ada candaan pakai campur ya. Poleris banget gitu. Jadi walaupun itu kadang nggak logis, nggak bisa itu lebih besar gitu. Tapi tuh kayak gitu ya. Nah, kalau begitu tadi pikir dulu ya, itu memang logis bu. Kalau orang lain presiden itu kan oh Tuhan salahku apa? Kenapa ada batu ini di depan jalan? Dia mikir dulu dan kemudian baru dia mengejar apa yang harus dilakukan. Mungkin kalau dia bisa berdoa, akhirnya ketemu nih setelah kerja. Saya harus ngapain? Oh iya, saya harus naik ke atas melompati batu ini. Nah, itu biasanya melankolis. Tapi butuh ada perenungan. Nah, dari ini aja, jawab ini aja udah kelihatan kecenderungannya kemana ya. Oke. Berarti kalau bisa dibilang kesimpulannya apa? Fungsinya, kita mempelajari tipologi temperamen. Kita bisa memahami diri sendiri dan orang lain. Kemudian bisa mengenali 4 karakteristik temperamen tadi. Kemudian meningkatkan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Sudah membuat keputusan. Nah, dari yang kita pelajari tadi, kita bahas tadi kira-kira ada pertanyaan nggak tentang ya Pak Gus? Ini Pak, ini kan dari yang kita contohkan ini, saya sudah punya dua pribadi yang berbeda. Oh yang pertama ya, Pertama yang kedua sanguin. Nah jadi sebenarnya dari tipologi temperamental itu apakah bisa seperti itu atau memang harusnya cuma satu gitu loh? Kalau saya sepertinya jadi kayak orang galau gitu. Karena ada 2 gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau bisa kita lihat
karakteristik dari 4 tipe kepribadian tadi, tipologi tadi temperamen. Walaupun ada salah satu yang menonjol, bukan berarti kita tidak punya kecenderungan ke tipologi yang lain. Jadi kayak Pak Agus mungkin sama ini lebih dominan, tetapi mungkin juga nih pragmatisnya dia juga ada. Jadi bukan berarti dia bagaimana Pak apabila ketiganya ada, boleh bisa, tetapi kadarnya yang berbeda. Ada yang lebih dominan, ada yang lebih kecil. Seperti itu kira-kira. Tetapi perlu diingat ya, kalau kita mempelajari tipologi temperamen ini hanya langkah pertama untuk mempelajari kepribadian. Jadi bukan finalnya untuk membaca, karena masih banyak cara-cara lain untuk memahami tentang kepribadian. Jadi ini juga bukan langkah yang sempurna, karena kita harus gabungin dari berbagai macam teori untuk bisa kita menggambarkan karakter kepribadian seseorang. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk tugasnya, saya harap nanti minggu depan ketika kita ketemu Bapak Ibu bisa membuat role play. Ada yang berperan sebagai pendengar, ada yang berperan sebagai pembicara. Yang pembicara ini nanti menggambarkan dirinya seperti salah satu karakter, jadi sanguin, pragmatis, koleris. Tetapi pendengarnya boleh tahu, dia harus menebak itu karakter yang siapa, gitu ya. Nah, tapi ini juga akan bergantian, jadi tidak hanya dari satu sisi. Kira-kira itu aja yang materi saya untuk hari ini. Jadi saya harap bisa dipahami dan dimengerti. Dan kita berjumpa kembali, kita bisa mempraktekannya untuk melanjutkan materi. Selamat siang. Terima kasih Pak. Selamat siang.